bagimu segala pujian, hormat pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Urapi kami, pimpin kami, berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, untuk kami mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Menyerahkan, meletakkan masa depan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya Engkau sendiri yang proteksi, jaga, lindungi. Kuduskan kami dengan darah-Mu, buat kami semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami dedikasikan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami dedikasikan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Perhatikan baik-baik. Alkitab katakan berkali-kali, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang. Kenapa kok Tuhan selalu ngomong seperti itu? Karena pada kenyataannya dalam kehidupan kita yang kita hadapi hari-hari, selalu mengkhawatirkan. Kita nggak pernah tahu ke depan akan terjadi apa. Umur kita sampai kapan, anak-anak kita seperti apa, bisnis usaha kita, keuangan kita, dan semua kejadian yang tidak terduga akan terjadi di depan. Tapi Alkitab katakan, kita harus menaruh pengharapan kita ini kepada Tuhan. Alkitab ngajarin kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk memberi hidup kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang punya kontrol atas kehidupan kita. Makanya seringkali saya sudah ngomong, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Artinya Kristus yang memimpin, Kristus yang memerintah, Kristus yang berkuasa, Kristus yang harusnya beracara dalam seluruh kehidupan. Dia akan membawa kita mengalami banyak hal secara ilahi. Kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan, breakthrough demi breakthrough. Sekalipun kehidupan pada kenyataan yang kita alami banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan dan lain sebagainya. Kalau Alkitab ngomong janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga loh. Tentang apa? Kehidupan, kesehatan, umur, anak, istri, bisnis, keuangan, tentang apapun tidak perlu khawatir. Karena Alkitab katakan, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jalannya Bapak Ibu itu akan diterangi dengan firman. Makanya perlu belajar firman step by step. Bapak Ibu dengerin firman seperti ini, menerangi hatimu, membuat hatimu mengerti kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Bapak Ibu, kalau engkau mengalami kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, kekacauan, pergumulan hidup nggak jelas, ujung pangkalnya seperti apa, masalah juga nggak jelas, ujung pangkalnya seperti apa, Alkitab katakan, nyatakanlah segala keinginan kita ini kepada Allah. Kita curhat sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku kok hidupku belum jelas ini. Hidupku kok penuh kekhawatiran, kok aku takut, aku cemas, aku bingung. Bawa dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Saya tuh ketemu dengan orang-orang yang hidupnya penuh ketakutan sampai nggak bisa tidur. Dia harus minta resep dokter, minta obat. Ada beberapa orang kemarin saya ketemu sampai ngalami ketakutan begitu luar biasa. Pada titik ketakutan yang luar biasa itu, sampai akhirnya dia badannya itu lemes dan kram loh. Ada beberapa orang sampai kekhawatiran, cemasnya luar biasa. Hidup rasanya hamba, takut mati, takut apapun juga yang dikerjakan tidak berhasil, takut anak-anaknya luka, takut hubungan dengan anaknya berantakan. Dan kalau engkau sudah ngalami seperti itu, dapat dipastikan hubunganmu dengan Tuhan itu tidak benar. Orang itu kalau hubungannya dengan Tuhan tidak benar, pasti dirinya sendiri yang memimpin hidupnya. Pikirannya sendiri yang ngontrol. Kemauannya sendiri yang mengendalikan. Sehingga tidak lagi ingat dengan janji Tuhan. Kalau hidupmu tidak benar, kalau hidupmu hubungannya ngawur dengan Tuhan, tidak benar, harus hari ini bertobat dan berubah. Mulai bangun keintiman, mulai menyerahkan diri kepada Tuhan dan minta hikmat, wahyu dan pengertian. Bagaimana caranya engkau harus berdoa? Bagaimana caranya engkau harus membangun keintiman dengan Tuhan? Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ada orang yang, alah saya ini udah berdoa toh percuma saja. Kalau engkau ya, hidupmu nih hari ini kacau, hari ini ngawur.
tapi kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri, ujung dari hidupmu akan mengalami kekacauan dan keruwetan yang tambah-tambah. Justru dalam kondisi kekacauan, keruwetan yang terjadi dalam hidupmu, hari ini tuh harusnya belajar bertobat, berubah, menyerahkan diri kepada Kristus, takluk kepada firman, dan mulai bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jangan kalau udah hidup kacau, hubungan dengan orang lain kacau, hubungan dengan suami kacau, keuangan kacau, bangun tidur rasanya stres, bingung, penuh kekhawatiran, penuh kecemasan, masih terikat dengan dosa yang lama, terikat perzinahan, masih hidup dalam kepahitan, hidupnya bejat, kelihatan fisiknya ibadah, tapi kelakuannya busuk dan jahat. Kalau sudah seperti itu, dapat dipastikan hubunganmu dengan Tuhan itu tidak benar. Perlu bertobat, perlu berubah, perlu engkau ngalami Kristus secara pribadi. Baru pelan-pelan engkau akan diubahkan, hari demi hari hidupmu akan step by step berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu hari ini alami, khususnya orang-orang yang penuh kekhawatiran, kecemasan, bingung, ragu, sampai babak belur hidupnya, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kalau sampai kamu itu khawatir, kadang khawatir muncul, tapi kalau engkau ngerti firman, engkau pegang janji Tuhan. Mana mungkin kita ini nempel sama Tuhan, tapi hidup kita penuh kekhawatiran. Tidak mungkin. Kita ini kenal Tuhan yang menciptakan kita, yang punya langit dan bumi, yang ngontrol, mengendalikan bumi dengan segala keisinya loh. Kalau Alkitab ngomong, jangan khawatir, bagian kita menyerahkan diri sama Tuhan. Karena di mana ada kekhawatiran, iman itu tidak ada. Tapi di mana ada iman, kekhawatiran, ketakutan itu lenyap. Coba sekarang kita akan lihat di Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Tidak perlu khawatir. Tuhan berkali-kali ngomong tentang kekhawatiran. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita ini belum jelas. Seperti apa ke depannya. Siapa tahu yang ngerti tentang masa depan? Tidak ada. Maka Nabi pun hanya ngomong sekilas-kilas tentang nubuatannya. Apalagi peramal, itu bohong sama sekali. Dia bohong, dia ceritakan masa lalu, dia hanya nerka-nerka saja. Makanya kalau orang percaya kepada peramal, dia menerima kutukannya peramal. Kamu akan ngalami ini, kamu ngalami ya, kamu percaya, jadi seperti yang kamu percayain. Justru harusnya kita percaya kepada Tuhan. Masa depan, Alkitab katakan, penuh dengan pengharapan. Daud berkata juga lewat kitab Mazmur, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar minta-minta roti. Artinya apa? Kalau orang benar hidup di dalam Tuhan itu dijagain, diproteksi, dilindungi, dan pasti dicukupin kehidupannya. Harus ngerti firman. Kalau engkau nggak ngerti firman, hidupmu kacau, hidupmu berantakan. Kalau engkau nggak bergantung sama firman, tambah ruwet hidupmu, tambah hari, tambah kacau. Hari ini belajar menaruh pengharapanmu kepada Kristus sepenuhnya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Kalau Yesus sendiri ngomong seperti ini, artinya dia cukupi, dia proteksi, dia lindungi, dia sediakan. Kadang ya, orang itu sudah terima janji Tuhan, tapi kelakuannya nggak seperti firman. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, Tuhan pasti sediakan makanan. Kalau kita lihat burung-burung di udara ya Tuhan sediakan, makan mereka berkembang biak luar biasa, padahal mereka nggak menanam, nggak menabur, tapi dipelihara Tuhan. Janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dengerin baik-baik ya. Kadang ayat ini orang salah mengerti. Yang penting aku percaya sama Tuhan. Tapi di sisi lain Tuhan kan berikan akal dan budi. Tuhan masih berikan otak yang masih nempel di kepala kita. Tuhan masih berikan kita ini koneksi dengan orang lain. Jangan kalau mengerti firman hanya separuh-separuh Bapak Ibu. Kalau engkau ya hari ini dipercayakan apapun, lakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Apalagi kalau kalian ini pengusaha, jadi punya bisnis, punya usaha, harus kembangkan, minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan.
Sehingga apa yang kamu kerjakan itu benar-benar diberkatin Tuhan. Dan ketika Tuhan berkati, nah, lewat tanganmu, Alkitab katakan orang yang hidupnya benar, hidup takut akan Tuhan, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan akan bikin berhasil. Pasti Tuhan akan bikin berhasil. Pasti Tuhan akan buat apa saja yang dikerjakan tanganmu, pasti berhasil. Yang jadi masalahnya, jangan males. Jangan makan tidur tapi mengharapkan sesuatu. Pingin diberkatin Tuhan, ya enggak bisa. Ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan akan lakukan. Bagian kita ngapain? Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Karena setiap orang itu dipercayakan minimal 1 talenta atau 1 uang mina. Yang kalau dirupiahkan hari ini setara dengan 80 atau 90 miliar. Artinya Tuhan itu kasih modal dalam setiap orang itu berbeda-beda. Punya kapasitas, punya kemampuan, dan punya keahlian. Kalau engkau ingin diberkati, kembangkan keahlian itu seperti Bezaliel dan Aholiab. Dia kembangkan keahliannya dipakai untuk membangun perkakas bait Allah. Sebab dari situ dia diberkatin Tuhan. Bapak punya keahlian apa, dikembangkan. Orang Kristen atau hamba Tuhan manapun tidak boleh bodoh. Harus minta hikmat, minta pengertian. Minta apa? Kalau engkau jadi hamba Tuhan, jemaat belum banyak, pelayanan nggak banyak. Tapi kamu klaim ayat ini, tapi kamu hanya makan tidur, ya tambah kekurangan, tambah melarat. Padahal Tuhan berikan otak untuk kamu berpikir, untuk menimbang. Tuhan berikan tangan untuk kamu mengerjakan segala sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Sebenarnya, Bapak Ibu, selama kita tinggal di muka bumi ini, asal kita nggak males, seperti kitab Amsal katakan, orang males itu ya, untuk mencelupkan tangannya ke madu untuk dijilat, malesnya luar biasa. Karena apa? Nggak punya kemampuan, nggak punya gairah lagi. Justru karena kita ini jadi orang percaya, justru karena kita ini orang yang diurapin Tuhan, ngerti kebenaran, punya tujuan dalam hidup kita, kita kerjakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita kerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan sampai garis akhir, dan kita lakukan dengan sepenuh hati. Dari sana Tuhan berikan penyediaan. Tuhan taruh visi dalam setiap orang itu pribadi-pribadi berbeda. Makanya setiap Tuhan berikan visi, selalu ada provisi, ada penyediaan. Makanya selama kita lakukan bagian kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti berkatin kita. Kalau masalah makan, masalah pakai, dan masalah apapun juga, tidak perlu khawatir. Lakukan aja bagianmu. Sampai hari ini ya, saya ini tidak pernah kerja sama orang. Saya ini jadi hamba Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang gaji saya. Di sisi lain memang saya kadang diberikan hikmat untuk ngerjakan ini, untuk dagang ini dan itu. Dan sampai hari ini Tuhan berkatin saya. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang mengharapkan belas kasihan orang. Apalagi mengharapkan uang persamaan. Tidak. Saya ini lakukan apa yang menjadi bagian saya, apa yang Tuhan percayakan sama saya. Sebab dari sanalah permulaan Tuhan berkatin saya. Bapak Ibu juga sama. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan hari ini, lakukan dengan sepenuh hati. Profesi apapun, pekerjaan apapun, lakukan dengan sepenuh hati. Sebab kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, dari situ Tuhan akan berkati kita dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Ya, ketika kalau kita ini, biasanya ya, kalau kita ini kadang khawatir masalah keuangan. Coba cek, kamu pekerjaannya seperti apa? Kamu khawatir tentang masa depan. Kamu cek hubunganmu dengan Tuhan seperti apa? Kamu ini suka memperkatakan janji Tuhan atau lebih suka ngomongin yang jelek? Coba dicek. Tuhan tuh pasti pelihara. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Coba sekarang kita lihat lagi di Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang kami makan, apakah yang kami minum, dan apakah yang kami pakai. Tidak perlu khawatir. Nah, kita ini masih ngomong khawatir, artinya kamu belum menaruh pengharapanmu sama Tuhan. Kamu menaruh pengharapan pada dirimu sendiri. Tidak heran kamu menimbang, kamu pakai kalkulator dirimu sendiri. Ujungnya ruwet, ujungnya bingung. Ada orang-orang yang hubungan dengan anaknya tidak baik. Bawa dalam doa. Bangun hubunganmu dengan baik. Karena Tuhan gak langsung jawab kadang. Tuhan lihat respon kita kok. Tuhan lihat reaksi kita. Ketika kau memiliki hubungan yang baik dengan seseorang atau dengan siapapun, coba duduk diam di kaki Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa yang harus
Bapak Ibu perbaiki. Apa yang saudara harus perbaiki, dicek dalam dirimu. Kalau selama ini hubunganmu nggak baik dengan seseorang, berarti juga dikoreksi. Nggak harus ngoreksi orang lain, dirimu juga harus dikoreksi. Kalau selama ini keuanganmu babak belur, coba dikoreksi cara pengelolaan keuangannya, cara menggunakan keuangannya. Terus koreksi juga bagaimana Bapak Ibu bekerja, tanggung jawab dan lain sebagainya. Pasti kalau orang itu bekerja pasti diberkatin. Paulus katakan begini, kalau orang nggak kerja nggak usah makan. Memang harus bekerja kok. Orang Kristen dilarang nganggur, apalagi hanya minta sana, minta sini, ngutang sana, ngutang sini. Kalau engkau seperti itu, hidupmu nggak jadi berkat. Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Ketika kita ini melakukan bagian kita sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan berkatin kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apalagi masalah makanan, masalah tempat tinggal, masalah minum, Tuhan pakai, Tuhan kasih baju. Orang Israel itu loh, dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, di padang gurun selama 40 tahun. Bajunya tidak pernah rusak, sepatunya tidak pernah rusak, dijaga ini proteksi Tuhan. Artinya Bapak Ibu mesti belajar loh, kalau engkau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kau ngikutin apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti proteksi dan jagain hidupmu. Bapak kita ini Bapak yang baik. Bapak kita ini punya Bapak yang luar biasa. Bapak yang pengertian, yang penuh kasih, yang ngerti detail seluruh kehidupan kita. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung. Kalau hari ini engkau bingung, coba cek. Kamu sudah dekat dengan firman? Kamu sudah bergaul dengan firman? Apa belum? Sekarang kita akan lihat lagi di Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Gak perlu khawatir tentang hari besok. Banyak orang berpikir, waduh aku nanti tuanya bagaimana? Aku nanti tinggal sama siapa? Nanti kalau ditinggal mati suamiku gimana? Kalau pekerjaanku bangkrut. Lah belum terjadi kok dipikirin. Serahin aja sama Tuhan. Hari-harimu melangkah bersama Tuhan. Tuhan pasti proteksi. Tuhan pasti jagain. Tuhan pasti lindungi. Nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Apalagi masa depan. Ada orang-orang yang cemas, ada orang yang bingung, ada orang yang stres sampai minum obat dokter, obat tidur dan lain sebagainya. Karena memikirkan masa depannya, padahal masa depan itu belum terjadi. Serahin aja sama Tuhan. Yang lebih konyol lagi, masa lalunya dipikirin. Masa lalu sudah berlalu, tidak berguna lagi. Bagian kita menghidupin apa yang firman katakan. Kita memikirkan apa yang terjadi hari ini loh. Kita pikirkan, kita renungkan. Yang kita hari ini kita kerjakan dengan baik, dengan sepenuh hati dan tanggung jawab sama Tuhan. Bagian kita ini melangkah setiap hari sama Tuhan. Kalau kesusahan sehari untuk sehari ya cukup, this enough. Sehari pikirkan untuk sehari. Jangan direnungkan, apalagi yang kemarin dipikirkan, yang akan datang dipikirkan, buat apa? Tidak ada guna. Kita punya planning bagus, kita punya rencana bagus, tapi rencana dan planning itu kalau kamu pikirin terus, nanti kamu bingung, kamu ruwet. Serahin aja sama Tuhan dan lakukan bagianmu. Bagian yang Tuhan percayakan hari ini kerjakan. Memang kita harus punya planning, tapi seringkali yang kita planningkan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau hidup dipimpin Roh Kudus, berjalan dalam ketetapan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, Bapak Ibu, hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Hidupmu akan dipimpin Roh Kudus. Gak usah bingung dengan apa yang akan terjadi ke depan. Karena kasih setia Tuhan tuh selalu baru setiap hari. Selalu baru. Kesusahan sehari untuk sehari, tapi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tuh selalu baru. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya, Tuhan cukupin saya, bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan itu caranya luar biasa sekali. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang powerful. Dia Allah yang luar biasa. Kita akan lihat lagi di Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Apabila mereka menyerahkan kepadamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ini sama dengan di Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir dengan apa yang harus kamu katakan, tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Sebab bukan kamu yang berkata, melainkan Roh Kudus.
Ini sama juga di kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ada orang yang difitnah, dituduh, bahkan dijeblosin ke penjara. Selama hidupmu benar, selama engkau dalam posisi hidup benar di hadapan Tuhan, tidak perlu khawatir. Tuhan lihat kok, Tuhan perhatikan, Tuhan sertai. Kamu nggak tahu bagaimana cara ngomong, Tuhan berikan hikmat. Ini berlaku kepada siapapun juga, dalam kondisi apapun juga. Bapak Ibu ngalami bisnis, model bisnis dengan orang, minta hikmat sama Tuhan supaya deal bisnis itu terjadi dalam hidupmu. Beracara dalam hidupmu, ngomong, minta Roh Kudus ajarin. Sebenarnya kalau kita ngerti tentang kebenaran firman Tuhan, kita itu menjadi orang Kristen yang paling nyaman dan paling aman. Karena apa? Kita percaya Tuhan bekerja di balik segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri yang beracara. Tuhan sendiri yang membela. Tuhan sendiri yang menyediakannya. Tuhan sendiri yang memproteksi dan menjaganya. Apakah di ayat yang lain dikatakan, Tuhan menjadi panglima perang kita. Dia menggantikan berperang, ganti kita. Powerful nggak? Kurang apa lagi jadi orang Kristen? Saya nggak habis pikir kalau kamu sudah ngaku Kristen, KTP-mu Kristen, udah rajin berdoa, rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi hidupmu masih ngikutin gaya hidup pola yang lama, penuh kekhawatiran, kecemasan, kebingungan. Sebenarnya hatimu tuh nggak benar di hadapan Tuhan. Kalau hatimu benar di hadapan Tuhan, hubunganmu benar di hadapan Tuhan, nggak perlu khawatir. Kamu dekat dengan sumber kehidupan itu. Bayangin Bapak Ibu, kita ini punya teman jenderal, teman aparat keamanan, teman pejabat tinggi aja. Kalau kita punya masalah, kita merasa aman loh. Wah, aman nanti ditolongin. Apalagi kita ngerti dan kenal dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita cemaskan? Dia menyertai kita, dia tinggal di dalam kita. Tentang apapun lah. Bapak Ibu divonis dokter tidak punya pengharapan atau sakit penyakit nggak bisa disembuhkan. Datang sama Tuhan. Tuhan sumber pengharapan. Bapak Ibu sedang kok ekonomimu bangkrut, serahin sama Tuhan dan lakukan bagianmu. Tuhan pasti berkati. Apapun lah yang Tuhan percayakan hari kerjakan dan lakukan. Di sana Tuhan berkati. Tuhan jagain, lindungi, dia proteksi dan berikan masa depanmu penuh pengharapan. Jalan sama Tuhan. Ada orang yang dikuasain oleh masa lalu, cemas hidupnya, bingung karena trauma masa lalu. Tanggalkan semuanya itu, jangan pikirkan lagi, buang dan mulai hidup yang baru. Mulai hidup sesuai dengan janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan kita hobinya memberkati, mempromosi. Bapak Ibu nanti baca di Ulangan pasal yang ke-28. Perjalanan kehidupan kekristenan itu akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Artinya apa? Kalau engkau berjalan sama Tuhan, engkau akan mengalami promosi dan peninggian. Semakin kuat, semakin strong, semakin powerful. Ada godaan, iya. Ada tantangan, iya. Ada pencobaan, iya. Tetapi kamu akan semakin kuat, semakin strong, semakin kuat, semakin powerful, semakin mengalami urapan yang double porsi. Kalau hari ini kamu mau dedikasikan hatimu, hidupmu sama Tuhan. Nikmatin perjalanan hidupmu sama Tuhan. Dan engkau akan melihat kemuliaan, promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan akan dipermuliakan dalam hidupmu. Dengerin baik-baik. Kesusahan sehari untuk sehari. Yang kemarin, yang lalu, yang tahun-tahun yang lupakan dan mulai fokus ke depan. Sebab kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan selalu baru. Tuhan berikan urapan yang baru setiap hari. Fresh from the heaven. Urapan yang baru, hikmat yang baru, pengertian yang baru. Kalau kau ngerti ini, hidupmu tambah hari tambah powerful. Tapi kalau hidupmu tambah hari tambah rusak, tambah ruwet, tambah bingung, artinya hubunganmu tidak benar dengan Tuhan. Hatimu nggak benar sama Tuhan. Bertobat, berubah, mulai bangun keintiman. Engkau akan melihat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Naik, mengalami promosi dan peninggian. Apalagi di tahun ke depan, kita akan melihat promosi, peninggian, breakthrough dan pemulihan. Terobosan secara ilahi, powerful dan dahsyat. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengakuan.
Kami percaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami pelajarin, apa yang kami ngerti tentang janji-Mu, kami akan melihat Tuhan beracara dengan caranya yang ajaib. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan, kami dedikasikan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mulai hari ini kami percaya Tuhan proteksi, jagain, lindungi, dan cukupin semua kebutuhan kami di masa-masa yang akan datang. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan, dipulihkan Tuhan, diurapin Tuhan. Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Dengan lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore
Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shande biko nomo papi pepire mente pekianamat. Ikerepeko namateke peshento ko namanderene. Inana nama sinimianamo.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Ya Roh laini, ya Roh laini, Jesus, ya Roh laini, ya Roh laini. Buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healed in Jesus name. Aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus.
semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bo sebadia. Kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I
just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hati. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja
kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.